tes. Baik, selamat pagi saudara-saudari, puji Tuhan. Apakah Anda sukacita pagi ini? Baik, silakan duduk. Kita akan mulai dulu dengan sedikit visi. Nanti kita akan lanjut juga dengan praktek kembali. Mari kita buka di dalam lembar buklet panduan kita tentang Tur Tabernakel halaman ke-7 sekarang. Kita buka halaman ke-7. Page number 7 in our booklet. Page number 7. Wahyu Tabernakel, ya. Mari kita sama-sama kita baca saja paragraf yang pertama ini, perlahan-lahan saja. Mari, 1, 2, 3. Mengenai tabernakel, Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi daging dan bertabernakel di antara kita. Menurut Yohanes 1 ayat 1, firman yang menjadi daging adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, kita memiliki Allah, firman, dan tabernakel. Tabernakel ini adalah Yesus, dan Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging, dan daging itu adalah tabernakel. Dengan ini kita melihat bahwa tabernakel sebenarnya Allah yang berinkarnasi. Dengan kata lain, Yesus adalah Allah berinkarnasi. Allah yang berinkarnasi tersedia untuk kita kontaki. Tidak hanya dapat kita mengontaki Dia, kita juga bisa masuk ke dalam Dia. Ini berarti bahwa kita dapat memiliki tur tabernakel dan menikmati isinya. Nah, baik, dari penjabaran di paragraf 1 ini, kita dibawa sama-sama melihat bahwa di dalam Injil Yohanes itu adalah sebuah penjabaran daripada kitab Keluaran atau Exodus. Di dalam Perjanjian Lama ada Exodus
25 sampai 40. Keluaran 25 sampai 40. Ini mewahyukan visi tentang tabernakel. Nah, tetapi dengan ringkas, pada bacaan kita di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi daging dan bertabernakel di antara kita. Nah, saudara-saudari sekalian, yang Allah ingin kita tangkap daripada firman-Nya adalah bahwa Allah itu begitu tersedia. Dan Allah itu sendiri telah datang menghampiri manusia. Dan Allah mewahyukan dirinya sebagai tabernakel atau kemah suci Allah. Artinya Allah itu bisa dimasuki. Allah kita itu bisa dimasuki. Kita bisa masuk menjelajah ke dalam diri Allah untuk menikmati apa adanya diri Allah. Kita sudah bersekutu, status kita adalah imam-imam Allah. Imamat yang rajani, imamat yang kudus. Dan kita mengenakan pakaian imam, pakaian yang kudus. Nah, imam beserta dengan segala atributnya haruslah punya sebuah pemikiran atau sebuah konsep bahwa dia harus bisa bergaul hidup bersama-sama Allah. Tetapi gambaran tabernakel ini ternyata menurut Yohanes 1:14 bahwa ini adalah Allah yang berinkarnasi. Jadi Allah kita itu bisa dimasuki. Luar biasa ya kan? Bukan cuma Allah mau masuk ke dalam kita, kita pun harus masuk ke dalam diri Allah. Nah, karena itulah di dalam Ibrani 10 ayat 20 kita baca sama-sama selanjutnya. Di sana dikatakan, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir ini sudah terkoyak dari atas ke bawah. Artinya, saudara-saudara sekalian, ada satu perluasan ruangan. Tadinya ada 2 ruangan, setelah tabirnya tidak ada, sekatnya dibuka seperti ini ya kan. Tadinya 2 ruangan ini, ada sebelah sini, ada sebelah sini. Karena ada sekatnya di sini ya kan. Nah, ketika sekatnya dibuka, ruangan yang satu dengan ruangan yang kedua seperti sekarang ini sudah menjadi satu kesatuan. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, semua manusia tertutup jalannya kepada Allah oleh kerub yang membawa pedang yang menyala-nyala. Kerub sendiri melambangkan kekudusan Allah. Pedang yang menyala-nyala dengan api itu melambangkan kebenaran Allah. Jadi antara manusia dengan Allah tidak bisa begitu bebas dan leluasa bertemu satu dengan yang lain. Karena dihalangi oleh kekudusan dan juga keadil benaran Allah. Dosa tidak bisa bersekutu dengan Allah. Nah, tetapi syukur pada Tuhan, dalam Ibrani 10 ayat 20, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan bahwa Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Darah yang tercucur di atas kayu salib memenuhi tuntutan keadil benaran Allah. Darah itu juga memenuhi tuntutan kekudusan dari Allah. Berdasarkan darah itu, maka orang yang percaya, para imam di dalam Perjanjian Lama oleh darah dari anak domba, mereka boleh masuk ke dalam satu tur tabernakel. Nah, hari ini kita patut bersyukur bahwa jalan yang lama membuat kita jatuh dalam dunia, dalam segala ciptaan lama. Tetapi syukur pada Tuhan, jalan yang lama membuat kita jauh dari Allah, membelakangi Allah, terus berjalan tambah lama tambah jauh. Tetapi ada jalan yang baru telah dibuka. Jalan yang lama menuju kepada maut, kepada kebinasaan, kepada kematian. Tetapi jalan yang baru membawa kita kepada hidup. Nah, karena itu tiap pagi, kalau kita penyegaran pagi, kita semua itu datang pagi hari ya kan.
Seperti Saudara Li mengatakan di pelajaran Kejadian. Di akhir kitab Kejadian, semua gambaran dari manusia itu adalah seperti Yusuf masuk ke dalam peti mati. Nah, waktu Anda tidur, bangun pagi, Anda jalan, pakai baju, cuci muka, Anda seperti zombie ya kan. Cuci muka baru sadar, saya pernah ini ya, baru sadar ya kan. Terus sekalian, kita semua setiap hari di dalam bayang-bayang demikian. Setiap pagi kita seperti seorang yang berada di dalam peti mati, dalam kematian kita. Tetapi kita keluaran memberikan gambaran. Kita punya jalan yang baru dan yang hidup. Melewati tabir, kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Untuk menerima rahmat, pertolongan, bantuan yang tepat pada waktunya. Nah, karena itu kita harus penuh dengan keberanian. Yuk kita baca kemudian bagian yang paling bawah halaman 8. Sama-sama ayatnya Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pagi-pagi, ya kan, adalah waktu yang terbaik kita berteriak, kita berseru. Kita memohon pertolongan dari Allah. Kita datang kepada firman Allah. Ya, firman Allah yang manis, yang melebihi daripada madu itu menjadi jalan pertolongan kita. Nah, semua orang di perjanjian lama, para pemazmur, Raja Daud dan sebagainya, tahu kunci rahasia ini. Maka pagi-pagi buta, dia berteriak. Dia apa? Minta tolong kepada Allah. Nah, karena itu kita boleh dengan penuh keberanian. Dikatakan marilah saudara-saudari. Setiap pagi tidak peduli bagaimana keadaan kita. Waktu Anda bangun, waktu Anda malam hari sebelum tidur, bangun paginya tidak peduli bagaimana keadaannya. Nah, yang utama dikatakan sebab itu, marilah. Saudara-saudara, marilah. Saudari-saudari, mari. Dengan penuh keberanian, kita boleh menghampiri tahta kasih karunia. Datang, menempuh satu perjalanan. Untuk apa? Untuk dikatakan menerima rahmat, menemukan kasih karunia, dan untuk mendapatkan pertolongan siapa? Kita. Pertolonganku. Pertolonganmu danku bisa beda. Soal kamu dan saya bisa beda-beda ya kan. Tetapi pagi itu dikatakan mendapat pertolongan kita. Pertolongan kita pada waktunya. Ya saudara sekalian, Allah tahu bagaimana menolong kita di waktunya. Nah ini luar biasa ya kan. Kalau kita bisa mengalami demikian, setiap pagi Anda akan ada penyegaran pagi. Anda akan ada satu kebangunan pagi. Anda akan penuh dengan apresiasi, penuh dengan satu apa? Bukan hanya happy, tetapi ada joy, ya, joyful. Anda penuh dengan sukacita batin. Karena apa? Ada kasih karunia, ada rahmat, ada pertolongan yang tepat pada waktunya. Nah, puji Tuhan, kita baca juga sekarang halaman 7 paragraf yang kedua, tabernacle ya. Tabernacle, sama-sama page 7 second paragraph. Tabernakel dengan segala perabotnya sepenuhnya menggambarkan dan melambangkan Allah Tritunggal yang terwujud, Allah Tritunggal yang terproses. Baik, jadi gambaran ini total adalah sebuah gambaran daripada Allah Tritunggal yang terwujud atau termanifestasi. Dan di sini dikatakan di sini adalah Allah Tritunggal yang terproses. Nah, perkataan ini memang istilah yang ada di dalam pemulihan Tuhan. Kalau kita bicara Allah Tritunggal, semua orang Kristen tahu. Tapi kalau Anda bicara Allah Tritunggal terproses, tunggu dulu, apa maksudmu ya kan? Allah kita itu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Ibrani 13 ayat 8. Apa maksudmu? Allah Tritunggal terproses. Orang belum tentu bisa memahami. Nah, Anda juga jangan
kaget kalau dia responnya demikian, ya kan. Nah, tetapi kita pagi ini demi iman dulu kita baca, ya kan, bahwa ini adalah gambaran dari Allah Tritunggal yang termanifest. Ini adalah gambaran dari Allah Tritunggal yang terproses. Nah, mungkin kita perlu belajar buka mulut kita, bahasa baru ini soalnya ya. Ngomong dulu kiri kanan ya. Saudara-saudari, tabernakel ini gambaran dari Allah Tritunggal yang termanifest. Ini adalah gambaran Allah Tritunggal yang melewati proses. Anda ngomong kiri kanan dulu sebentar, ya kan. Biar biasa lidahnya ya. Amin. Ya, oke, baik. Ya, belajar kita utarakan. Kadang-kadang mengutarakan sesuatu itu belum tentu gitu gampang. Apalagi kalau pagi ini ya kan masih setengah, rohnya itu sebagian masih belum balik. Masih ketinggal kececeran ya kan. Lagi mau dikumpulin. Coba saudari ya kan, apa ini? Gambaran apa? Ada dua kata ya kan yang utama, bukan dua kalimat lah, dua frase lah gitu. Coba ulangi saudari. Ya, saudari yang ini dulu ya, kita kasih kesempatan. Ya. Ya, Anda harus yakin, ya kan? Ulang lagi. Udah benar, udah benar. Ya, lebih yakin lagi. Karena kalau Anda nggak yakin, yang dengar Anda lebih-lebih nggak yakin, ya kan? Kita aja nggak yakin, ya kan? Ayo, coba kamu mesti yakin waktu jelaskan. Hei, saudara, saudari, ya kan? Tahukah kamu tabernakel ini? Keluaran pasal 25 sampai 40. Nah, Anda harus yakin, ya kan? Coba. Apa ini? Amin. Orang yakin sekarang, ya kan? Coba, saudari. Ya kan separuh rohnya tadi masih kececeran, dia belum balik. Ya kan? Oke, nggak gitu gampang. Jadi wajah Anda menggambarkan bahwa memang kadang-kadang bisa kosong, bisa mikirin rumah mungkin ya. Tapi pagi hari Anda harus baik-baik melatih roh kita. Oh Tuhan Yesus, ya kan? Oh Tuhan Yesus. Exodus 25:40 ini adalah wahyu tentang tabernakel beserta perabotnya. Nah, tetapi secara pewahyuan, menurut pewahyuan kita di dalam perjanjian baru, khususnya dari Injil Yohanes, ini adalah gambaran Allah Tritunggal yang termanifestasi. Wow, ini adalah Allah Tritunggal, menggambarkan Allah Tritunggal yang melewati proses. Wah, bisa berbaur sekarang. Kalau Allah Tritunggal tidak proses, kita datang ke dia, cuma satu hasilnya. Dia terang tak terhampiri dan kita binasa. Gak ada ujungnya kecuali binasa. Nah, tetapi ini betul-betul adalah dikatakan mari, penuh keberanian ya. Mari, datang menghampiri tahta kasih karunia. Untuk menemukan apa? Rahmat di sana. Kasih karunia dan pertolongan kita tepat pada waktu. Wah, luar biasa ya. Yuk kita teruskan, kita baca lagi ya. Sebentar, kita sampai jam berapa ini? Oke, nanti kita sisakan waktu untuk kita penyegaran pagi pribadi. Kita teruskan. Kehidupan Kristen adalah kehidupan perjalanan. Itu adalah kehidupan sehari-hari yang mengambil tur tabernakel, lambang dari Allah Tritunggal. Nah, kehidupan Kristen kita, ini ada garis hitam merah ini ya kan, adalah perjalanan. Secara matematika, kalau Anda bilang titik, dot gitu ya titik ya kan. Tapi kalau namanya garis, itu adalah apa? Kumpulan dari titik yang dihubungkan. Titik, 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 Anda gabungin, jadinya garis. Nah, kehidupan Kristen kita bukan sebuah pos, sebuah titik. Mandek, mancep di situ ya kan. Kehidupan orang Kristen adalah seperti garis. Kumpulan dari titik yang dihubungkan. Nah, Anda perlu berjalan satu pos demi satu pos. Kenapa Anda perlu berjalan di tabernakel? Alasannya kenapa? Kamu imam ya kan. Kamu bukan orang asing di pelataran luar di negeri antah berantas ini ya kan. Kamu sudah dipanggil Allah. Ditebus dari berbagai suku, bahasa, bangsa. Untuk jadi apa? Imam-imam Allah.
Nah, harus belajar menunaikan fungsi di dalam Allah Tritunggal ini. Ya, baik. Jadi Anda dan saya sebuah perjalanan ya. Pagi hari Anda bangun, Anda mulai jalan. Jalan di mana sebetulnya? Bukan jalan di lantai FTT saja. Karena Kolose pasal 1:6 mengatakan apa? Kristus adalah tanah kita. Di dalam dia kita berakar. Dalam dia kita berdasar. Di dalam dia kita sedang dibangun. Nah, maka itu kita menjelajahi setiap hari. Anda jalan ke flat, Anda jalan ke ruang makan, Anda jalan ke kantor. Secara rohani Anda sedang berjalan di dalam Allah Tritunggal. Anda perlu mengontak Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, ya kan? Kau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Karena kau adalah jalan, berarti kalau enggak ada kau, ini bukan jalan. Oh, Tuhan Yesus, kau juga adalah tangga surgawiku. Aku naik tangga ini, aku sedang terus menanjak, menghubungkan surga dengan bumi. Menjadi apa? Battle, ya, rumah Allah, bangunan Allah. Nah, jadi Anda punya gambaran. Di luaran kita bersih-bersih. Di luaran kita nyapu-nyapu. Di dalam Anda sedang menempuh tur tabernakel juga sebenarnya. Oke, baik kita teruskan ya, karena waktu. Tunggu lagi ya. Teruskan, sampai mana tadi? Ini berarti bahwa setelah masuk ke dalam kemah suci, kita dapat memiliki tur untuk melihat atribut dan elemen Allah. Ketika kita mengambil tur seperti itu, kita akan melihat roti sajian, kaki dian, dan mesbah ukupan. Semuanya melambangkan Kristus. Allah adalah hayat, meja roti sajian menampilkan roti hayat. Allah adalah terang, kaki dian bersinar atas kita dan berada di dalam terang. Tuhan menerima orang-orang berdosa yang bertobat dan yang tertebus. Dan mesbah ukupan menandakan Allah menyambut kita. Apakah Anda telah melakukan tur tabernakel hari ini? Nah, baik. Setelah Anda bangun pagi, nah ini yuk kita teruskan. Sudahkah Anda menyeru, "Oh Tuhan Yesus," dan masuk ke tempat kediaman Allah? Di tempat kediaman Allah, kita melihat terang, ayat terang, ukupan, penerimaan, dan tabut. Setelah menghabiskan waktu di mesbah untuk menangani dosa-dosa kita bisa masuk ke dalam kemah suci dan membuat tur, melihat meja roti sajian, kaki pelita, mesbah ukupan. Kemudian kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan bermunajat di atas tabut. Kita bahkan dapat membuka tabut dan melihat hukum kesaksian, tongkat yang bertunas, mana yang tersembunyi. Kehidupan Kristen adalah suatu kehidupan perjalanan. Kehidupan tur tabernakel, baik yang digarisbawahi, satu kali lagi dibaca sama-sama. Kehidupan Kristen adalah suatu kehidupan perjalanan. Kehidupan tur tabernakel. Yuk kita baca kiri kanannya, kata Kristen ganti kehidupan kita. Ya, Kristennya ganti kita. Kehidupan kita adalah suatu kehidupan perjalanan. Kehidupan tur tabernakel sehari-hari. Ah, baik. Puji Tuhan. Jadi kita sudah sedikit banyak mulai menangkap kembali ya, disegarkan tentang visi daripada tur tabernakel ini. Nah, sekarang kembali kita buka halaman 4. Untuk penjelasan detail dari gambar ini ada di halaman 4. Anda nanti bisa pelajari bahwa ini adalah satu gambaran, sekali lagi, ini Allah Tritunggal yang dimanifestasikan. Ini adalah gambaran Allah Tritunggal yang terproses. Dan ketika kita baurkan dengan kehidupan imam, yaitu kita imamat yang rajani, kehidupan kita adalah kehidupan yang adalah satu perjalanan. Kehidupan sehari-hari kita adalah satu tur tabernakel ini. Jadi bukan hanya waktu pagi sebenarnya. Mulai dari bangun pagi sampai malam, kita adalah orang-orang yang sedang melakukan tur tabernakel. Anda boleh terus berkontak, berbaur dengan Allah Tritunggal ini.
Ya, baik. Nah, karena itu pagi ini kita melihat perjalanan dimulai dari ini pelataran luar. Ini adalah kemah suci. Ya kan? Nah, dari pelataran luar, sesuai gambar di halaman 4, pertama-tama di sana di pelataran luar ada dua perabot. Dua perabot. Ya, ini satu, dua. Nah, yang pertama dikatakan di situ apa? Anda baca di halaman 4. Mesbah, korban, bakaran. Nah, di tempat inilah para imam mengawali perjalanannya di sini, yaitu dengan menyembelih kurban, lalu mengadakan pembakaran kurban. Secara umum, kalau kita baca dalam Imamat 1-7 ada 5 korban dasar di sini. Korban penghapus dosa, korban penghapus salah, korban pendamaian. Ya kan, ada apa? Yang nomor 1 tadi korban bakaran, lalu ada korban sajian. Nah, tambahannya ada korban unjukan, ada korban timangan. Jadi ada 5 dasar korban dan 2 tambahan laginya. Anda pelajari di Imamat 1-7. Nah, secara umum di dalam Injil Yohanes, Yohanes hanya mengatakan apa? Yohanes 1 ayat 29. Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, disinilah gambaran imam itu ketika menyembelih, maka darahnya itu dibawa ke dalam prosesi ini. Darahnya dioles biasanya, satu di kuping, kedua di jempolnya, ketiga di jempol kakinya. Menandakan bahwa segala perbuatan, tindak tanduk, pendengaran, perilakunya perlu ditutupi atau ditudungi oleh darah Tuhan. Karena tanpa darah tidak ada pembenaran, tidak ada pengampunan. Nah, ini adalah gambarannya ya. Nah, jadi Anda bisa bayangkan Kejadian pasal 3 ketika manusia dosa, ada penyembelihan di sana. Lalu Ibrani 9:22 bilang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, para imam mengerjakan itu lagi dan lagi setiap prosesi. Nah, jadi ini adalah gambaran Kristuslah, realitas kurban yang bisa menyukakan Allah. Oke, saudara sekalian, tiap pagi kita datang kepada Allah menyeru nama Tuhan. Kita ada doa singkat, ada satu sorotan terang di dalam kita. Ada satu pengaplikasian darah di dalam kita. Ya, ini kita ada apa namanya? Praktek mengambil Kristus sebagai realitas kurban-kurban untuk bisa menyukakan Allah. Nah, baik. Lalu kedua di sini ada apa? Bejana pembasuhan. Ya, di sana ada bejana pembasuhan. Setelah ada prosesi ini, ada penyembelihan dan sebagainya, tentu harus ada pembasuhan. Ada celemotan darah dan sebagainya ya kan? Pada tempat yang tidak Anda inginkan. Nah, disinilah orang membasuh segala apa namanya? Kotor, hal-hal yang tidak seharusnya. Nah, saudara sekalian, kalau ini soal dosa, di sini mungkin bukan lagi soal dosa karena darah sudah membereskannya. Di sini adalah Anda pakai Efesus itu. Pasal yang kelima, ayat yang ke-20 berapa? 6 ya. Dikatakan dengan air dalam firman dibasuh dari segala apa? Cacat kerut. Nah, cacat kerut itu bukan urusan dengan dosa, tapi mungkin lebihnya kepada apa? Hal-hal yang tua, yang usang. Efesus pasal 5 ayat 26 ya. Nah, kita lihat nanti ada cek. Nah, jadi paling tidak kita punya ada Yohanes 1:29. Anda boleh tambahkan di apa? Di halaman 4 itu ya. Anda coret karena buku Anda sendiri kan. Lalu kemudian Anda bisa tambahkan Efesus pasal 5 ayat 26. Nah, baik, pagi hari ini karena waktu ya, kita akan praktek saudara-saudara sekalian. Tentu sikap kita menurut kitab Ibrani pasal 10 karena sudah dibuka jalan. Ibrani 4:16-nya penuh keberanian. Mari ya, datang. Nah, datang kemana? Ke dalam satu perjalanan tur tabernakel. Nah, pagi ini kita coba, kita jalan, kita datang kepada Allah di pelataran luar. Kita boleh pakai Yohanes 1:29 atau pakai Efesus pasal 5 ayat 26. Kita
berpenyegaran pagi. Nah, Anda boleh menyeru nama Tuhan, Anda juga boleh kidung ya. Kidung yang kemarin masih ingat nggak? Kidung nomor berapa? Masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kidung 557. Kidung 557 Inggrisnya adalah hymn 770. 770. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Rahmat kurnia pri penggawang. Anda boleh gabungkan seru nama Tuhan, berkidung, doa baca, menyeru nama Tuhan, ada doa pengakuan dosa, ada doa untuk pembasuhan. Anda mengalami satu kebangunan pagi melalui bersekutu dengan Allah Tritunggal. Baik, saudara-saudari, sekarang giliran saudara yang di luar ya. Kita penyegaran pagi 10 menit, nanti kita kembali lagi di sini 5 menit untuk sedikit pengumuman, evaluasi dan sebagainya. Silakan saudara boleh keluar sana, saudari di ruangan ini. Amin. 10 menit ya. Lalu Anda pilih bebas ayatnya antara Yohanes 1:29 atau Efesus 5:26. Silakan. Nah, sambil jalan tetap Anda adalah imam, perlu tur tabernakel, ya kan? Berkontak dengan Allah dalam rohnya. Jangan lupa, sering-sering kita lupa ya. Yuk, saudari juga boleh, silakan kita bergerak.
juga kita persembahkan kembali pelatihan tur tabernakel kita. Amin. Silakan, saudari-saudari, saudara boleh berdua atau bertiga. Amin. Oke, baik, saudara-saudari. Kita ambil 1 menit ya, setengah menit. Coba berdua kita sharing. Tadi ini saya mengapresiasi apa? Ya, sharing. Singkat aja, setengah menit satu orang. Silakan. Oke, baik. Puji Tuhan. Eh, Saudara-saudari silakan duduk. Mungkin nanti ada pengumuman. Nah, minta tolong nanti tim living kembali samakan semua jam-jam di dalam pelatihan ya. Jam yang ada di meja, di dinding, di mana disamakan supaya semua saudari juga boleh menyamakan ke jamnya FPT karena kita perlu juga sama-sama kembali berlatih. Pelatihan harus ketat ya. Nah, ketat itu salah satunya adalah kita ketat terhadap waktu. Nah, bukan pakai jam masing-masing tapi satu standar yang sama. Jadi tim living nanti kembali cocokkan jam yang ada di dalam pelatihan secara berkala perlu di standarisasi lagi. Baik, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada asisten yang lain, mungkin ada pengumuman.